يا أكرم الخلق ما لمن علوج به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal qalbi wal jasadi wal ruh. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asatizatul kiram, Fadilatul Ustaz yang terhormat yang mulia guru kita Al-Ustaz Khalid Mawardi, Al-Ustaz Ferry Sandria, matta'anallahu bituli hayatihima. Mudah-mudahan keduanya selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Bapak Haji Arju, Bapak Haji Roqib, Bapak Haji Said, Bapak Haji Ayub, ketua pengajian Ustaz tadi, jamaah hadirin pengajian silaturahim malam Rabu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah. Malam ini Allah berikan kita kesehatan, sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Mudah ringan langkah kita menuju tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Duduk, hadir, berzikir, tahlil, mengirimkan doa, mengirimkan tahlil, baca bacaan kalimatut thayyibah khusus buat orang-orang tua kita yang telah wafat mendahului kita. Semoga ini hadiah yang paling berharga buat mereka-mereka pada kedua orang tua kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur-kubur kedua orang tua kita taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita istiqomahkan keharibaan agung baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, pengikut setia beliau. Berharap kita menjadi bagian umat beliau yang mendapatkan selamat di dunia, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin
yang dimulakan Allah, mari kita ambil berkah. Kadang judulnya nggak beraturan. Nanti malam Rabu ini judulnya apa ya? Mudah-mudahan berkah pengajian kita, pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Hadirin berbahagia, ini ada bab tentang birrul walidain. Kita punya hak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang masih ada orang tuanya masih banyak ya? Udah jarang ya? Hah? Udah nggak ada orang tuanya semua ya? Udah nggak yatim piatu semua ya? Masya Allah. Bang Samsuri masih lengkap? Alhamdulillah apa nih? Oh masih lengkap, alhamdulillah. Oh itu mertua ya? Oh, mertua. Beda ya mertua sama orang tua ya? Hah? Bedanya? Kalau mertua? Hadirin yang berbahagia, qala al-faqih Abdul Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad Asy-Syamadzi anba'ana Aus bin Mardawiyah, haddatsana Muhammad bin Al-Fadli Al-Abid, haddatsana Yazid bin Harun, qala haddatsana Sulaiman At-Taimi an Sa'id bin Mas'ud an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini sahabat juga paman Rasulullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, namanya Abdullah bin Abbas. Semoga keduanya mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Qala, beliau berkata, ma min mu'minin lahu abwani ay abawani fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu ma baina minal jannah. Ma min mu'minin, tidaklah dari orang-orang yang beriman, tidaklah seorang mukmin, keduanya lahu baginya kedua orang tua. Jadi tidak ada seorang mukmin pun yang memiliki kedua orang tua, fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima, maka menjadilah orang mukmin itu muhsinun ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Illa, melainkan Allah bukakan baginya apa yang antaranya dan surga. Jadi antara dia dan surga ini Allah buka. Jadi pintunya dibuka. Jadi pintu segala macam itu kedua orang tua kita. Kalau kita berbuat baik, maka kesempatan terbuka itu lebar. Mau apa aja, mau apa aja, kuncinya di kedua orang tua. Masya Allah. Ingat datu kita, bagaimana baktinya kita sama orang tua. Jangan sampai kita kedengeran orang tua kita ini keausan. Tuh bahasa paling ringannya keausan. Kalau sampai orang tua kita terdengar mengeluh kehausan, padahal kita mampu, Masya Allah, itu artinya kita menutup pintu segala macam dari depan rumah kita sampai menuju surga, pintunya ditutup. Cuman kelihatannya aja. Karena itu tanya sama diri kita,
diri kita pribadi, bagaimana kebaikan kita, apakah sudah sampai kepada kedua orang tua? Apakah kedua orang tua kita senang? Apakah kedua orang tua kita ridha? Apakah kedua orang tua kita bahagia? Jadi tanya, ya Allah, apakah saya sudah berbuat baik kepada kedua orang tua? Apakah orang tua saya sudah senang dengan kehadiran kita? Apakah orang tua kita girang dengan apa yang kita lakukan? Jadi bayangin bagaimana kebaikan kita dengan kedua orang tua kita. Ingat-ingat, kalau belum baik, perbaiki. Kalau masih ada kesempatan untuk mohon maaf, mohon maaf. Peluk tubuhnya, minta redonya. Maafin saya, redoin saya, seperti saat emak ngelahirin saya, redo, girang, seneng, bahagia. Jadi seperti itulah yang kita dengar sampai orang tua kita bilang saya redho, saya ikhlas. Nah, itu pintu-pintu akan dibuka. Apa aja pintunya, segala macam mau apa aja terbuka, selebar-lebarnya, semudah-mudahnya. Nah, jadi kita ingat, ternyata orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, mereka yang berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, maka diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan rizki yang dahsyat luar biasa, diberikan ilmu yang dahsyat luar biasa, diberikan hikmah yang luar biasa. Pintunya saat dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah enggak peduli siapa dia. Bisa jadi dia nabi, bisa jadi dia rasul, bahkan dia orang biasa sekalipun, tapi derajatnya mengalahkan derajat siapapun. Contoh, di zaman Nabi Muhammad ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup sezaman dengan Nabi, tapi bukan sahabat. Siapa Uwais Al-Qarni? Beliau adalah orang biasa, bahkan menjadi budak, pembantu, pelayan buat tuan-tuannya karena miskin. Tapi tak disangka, tak diduga, Nabi katakan doanya, istighfarnya Uwais Al-Qarni ini tembus ke langit, tanpa dinding, tanpa aling-aling, bahkan tanpa jeda waktu, detik, menit. Jangankan menit, detik aja nggak ada, langsung. Jadi bisa jadi masalah yang kita miliki, doa-doa yang belum terkabul, salah satunya mungkin kita kurang berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua saya sudah meninggal dunia, masih ada kuburannya apa enggak? Masih ada kuburannya. Ziarahin, datengin, kirimin doa. Kan saya udah doain habis sholat. Beda doa habis sholat sama doa langsung ziarah ke kubur. Beda. Kecuali kuburan orang tuanya ada di Arab Saudi, jauh, ongkosnya jauh, perjalanannya belum aman, itu berbeda. Atau nggak tahu di mana kubur orang tua saya, cuman yang saya ingat namanya aja, bahkan bapaknya orang tua saya nggak tahu, kirimin Ahmad bin Fulan, insya Allah sampai. Kalau di depan mata kuburan orang tua, kalau di depan mata di sekitar rumah kita atau di kober rumah terdekat kita,
setidaknya minimal hari Jumat, itu paling minimal. Kalau bisa setiap hari pagi. Dulu di pesantren diajarin setiap pagi ziarah dulu ke makam Pak Kiai Abdul Syafi'i. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu dahsyatnya bakti kepada kedua orang tua sampai Allah Subhanahu wa taala membuka fattahallahu lahu ma baina minal jannah. Lahu ma baina, baginya ini apa-apa yang antaranya dari surga. Artinya dikasih jalan kemudahan. Lihat Uwais Al-Qarni. Sampai Nabi menyampaikan kepada sahabat, jika sahabat bertemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya dan minta ampunlah lewat dirinya, karena doa dan istighfarnya ini tembus ke langit. Tak terkenal memang di dunia. Bahkan saat dimakamkan, saat dikebumikan, jasadnya ini hilang. Tapi di langit, tapi di alam malaikat namanya viral dan terkenal, karena selalu disebut-sebut namanya oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Hadirin yang mulia, ini kalau yang berbakti kepada kedua orang tua. Berat, Masya Allah. Bisa jadi yang ngomong, yang nyampein juga bahkan lebih parah. Ini mengingetin diri sendiri bagaimana hubungan dengan orang tua. Mudah-mudahan kita sama-sama perbaiki hubungan baik kita kepada kedua orang tua. Orang tua saya jauh banget di kampung. Sekarang kan lagi PPKM. Pakai video call, pakai telepon, tanyain kabarnya. Sehat, apa yang kurang? Wala yaskhatu alaihi wahidun minhuma fayardallahu ta'ala anhu hatta yarda. Qila wa in kana zaliman, qala wa in kana zaliman. Dan tidaklah murka kepadanya salah satu dari keduanya, fayardallahu ta'ala anhu hatta yarda. Allah tidak akan memberikan ridho kepadanya sehingga orang tuanya itu meridhoinya. Wajar kadang-kadang kita suka salah paham sama kedua orang tua kita. Wajar kalau ada kata-kata orang tua kita yang kadang kita tidak terima. Ini hal yang wajar. Karena itu selalu minta maaf lagi, minta ampun lagi, diulangin lagi terus sampai benar-benar dia ridha. Wa in kana zaliman, meskipun orang tuanya zalim. Qala wa in kana zaliman. Ya, meskipun orang tuanya zalim. Saya punya teman tuh. Dibuang dari bayinya. Ya. Keduanya nggak tahu yang satu orang tuanya ada di mana, yang satu ada di mana. Cuman katanya kalau sama orang tua yang laki pernah ketemu, cuman ibu mah nggak ketemu. Diasuh sama saudara, sama kakak. Bagaimana? Tetap bacain doa, kirimin Fatihah khusus buat kedua orang tua. Itu urusan orang tua. Tapi kita tetap terus berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ada sebab orang tua. Tanpa orang tua kita tidak pernah ada di muka bumi. Hadirin yang mulia, karena itu terus ulang-ulang lagi, ingat-ingat lagi, sampaiin lagi. Bilangin sama diri, marahin sama diri, udah bakti belum sama orang tua? Kalaupun kita punya istri, ingetin istri kita. Emang kita diberikan, diserahkan
sama mertua untuk ngurus istri, tapi ingetin istri untuk tetap juga berbuat baik kepada ibu kita, kepada bapak kita. Dan kita juga harus berbuat baik kepada mertua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Masya Allah. Jadi ingat lagi, ya Rabbi ya Karim. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu keberkahan sebab kita bakti kepada kedua orang tua. Apakah mungkin terlambat? Tidak ada yang terlambat. Apakah mungkin? Semuanya mungkin. Semuanya mungkin, semuanya mungkin. Dan kedahsyatan dan keajaiban akan datang apabila pembukanya ini dibuka. Insya Allah ya Pak. Insya Allah kita niat. Jadi kalau masih ada niat, ya Allah, saya akan dan saya pasti temuin orang tua, minta semaaf-maafnya, minta seikhlas-ikhlasnya, sampai dia meneteskan air mata, katakan ridho kepada kita, dan lihat kedahsyatan setelah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan malam hari ini kita awali dengan berbakti kepada kedua orang tua, ingat jasa-jasanya, ingat kebaikan-kebaikannya, dan ingat bahwa jalan kita selamat dari dunia menuju ke surga, jembatannya, pembukanya adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kalau ada kesalahan yang kita lakukan, ada perkataan, ada perbuatan yang mungkin sampai menyakiti hati orang tua, masih ada kesempatan. Kalaupun sudah meninggal dunia, Pak ini percaya atau tidak, tapi dia bilang wallahi orang tuanya udah meninggal dunia ini, dia nggak sempet nemuin orang tuanya, nggak tahu, nggak ada ngabarin, sebab jaraknya jauh, pokoknya jauh, masih jauh banget. Dulu belum ada yang namanya tol Cipali, masih lama. Itu dia mau tidur, antara sadar sama nggak sadar, tahu-tahu belum ada pocong orang tuanya, ditegesin, Baba, iya Baba, kaget ya. Ya Allah, apa benar Baba udah meninggal dunia ya? Akhirnya dia belanja ke pasar, silaturahmi, niatnya mau pulang ke daerah Jawa. Sampai di daerah Jawa ketemu sama ibu tirinya, disampaikan kalau orang tuanya udah meninggal dunia. Berarti itu yang dia lihat beneran, orang tuanya udah meninggal dunia. Dan yang bikin yakin itu ternyata di alam barzah itu nyata. Orang tuanya datang lagi, tangannya, badannya semuanya hancur, tersayat-sayat, kecuali tangan kanannya yang utuh. Dia juga bingung, kok semuanya hancur, kenapa tangan kanannya yang utuh? Ternyata tangan kanannya ini suka memberi, suka bersedekah, orangnya murah berbagi. Akhirnya dia mohon kepada Allah, dia bikin amalan. Ya mungkin kayak kita, setiap kita datang pengajian Fatihah buat orang tua, bacaan Yasin buat orang tua, sedekah niatnya buat orang tua. Akhirnya berapa kemudian itu berubah lagi, orang tuanya udah pakai baju yang bagus, udah hilang siksaannya, jadi udah enak. Cuman duduknya, orang-orang ada rumahnya, dia cuma di pondasi, cuman dalam keadaan udah enak, udah nggak yang kayak pertama. Akhirnya anaknya dilihat kayak lagi, orang tuanya cuma duduk di pondasi, dia bikin amalan lagi, sampai orang tuanya punya rumah, punya kapling. Jadi di alam barzah antar berkapling-kapling. Ada kaplingan namanya masih
penjara. Punya rumah tapi nggak bisa keluar. Punya rumah tapi dia nggak bisa keluar dari rumah itu. Namanya tahanan rumah. Tapi ada orang yang punya rumah di alam barzah, dia bebas berkeliaran. Bisa jadi karena doa-doa. Bisa jadi yang nyelamatin anaknya. Bisa jadi ketulusan dia taubat kepada Allah, selalu inget orang tua. Apa aja orang tua dibawa-bawa. Timbang ngasih tukang parkir, gua niat ya ini 2.000 khusus pahalanya buat orang tua saya. Sampai sekecil itu. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan orang tua kita benar-benar nikmat di alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah bebaskan dia bisa dapat bersilaturahmi. Kalau udah bisa bersilaturahmi, nanti dia datengin kita apa lewat mimpi. Ya, mimpinya yang kita lihat orang tua kita lagi senikmat-nikmatnya keadaan. Wallahu a'lam bishawab wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.